Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiriani Ananda Putri dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor NIM 24011300022. Pada pertemuan ini kita akan membahas administrasi sarana dan prasarana. Ini ada video pertemuan kita yang kelima. Jadi kita akan bahas mulai dari pengertiannya, fungsi, hingga tahapan demi tahapan seperti perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Nah, kemudian di bagian akhir kita juga akan bahas relevansinya dengan profil lulusan sarjana pendidikan kimia. Kita membahas pengertian administrasi dulu ya. Jadi, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah proses pengelolaan seluruh fasilitas fisik dan non-fisik yang digunakan dalam kegiatan pendidikan. Tujuannya itu agar pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian juga sarana pendidikan ini meliputi alat dan bahan yang langsung digunakan dalam proses belajar dan mengajar, seperti alat laboratorium kimia, mikroskop, bahan kimia, papan tulis, media pembelajaran, dan buku teks. Nah, sedangkan kalau prasarana pendidikan mencakup fasilitasnya, fasilitas pendukung seperti gedung, sekolah, ruang laboratoriumnya, ruang kelas, perpustakaan, serta jaringan listrik dan air. Nah, jadi administrasi sarana dan prasarana ini bukan hanya tentang memiliki fasilitas, tapi juga bagaimana sebuah lembaga itu mengolah, merawat, serta memanfaatkannya agar sebuah proses pendidikan berjalan secara optimal. Kemudian juga kita membahas fungsi administrasi sarana dan prasarana. Nah, fungsi utamanya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, di dalam fungsi perencanaan ini dia itu untuk memastikan kebutuhan sarana serta prasarana sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua itu fungsi pengorganisasiannya, agar pengelolaan fasilitas yang dilakukan oleh pihak sekolah dapat dilakukan dengan tepat dan pembagian tugasnya itu jelas. Kemudian fungsi pengarahan dan koordinasi supaya penggunaan sarana dan prasarana itu teratur dan efisien. Kemudian fungsi terakhir yaitu fungsi pengawasan. Guna fungsi ini untuk menjaga agar fasilitas tetap dalam kondisi baik dan digunakan sesuai aturan dari pemerintahan. Nah, semua fungsi ini bertujuan mendukungnya tercapainya mutu pendidikan. Kemudian perencanaan. Nah, di perencanaan ini sekarang kita bahas fungsi perencanaan. Jadi, tahap perencanaan merupakan langkah awal untuk menentukan jenis, jumlah, serta kualitas sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Nah, dalam konteks pendidikan kimia ini, misalnya, perencanaan itu mencakup penentuan alat laboratorium apa yang perlu dibeli, serta bahan kimia apa yang aman dan efisien untuk digunakan, serta peralatan apa yang menjadi penunjang seperti ventilasi dan alat keselamatannya. Nah, perencanaan yang baik harus mempertimbangkan tujuan kurikulum dan pembelajaran, ketersediaan dananya, kondisi fisik sekolah, serta kebutuhan jangka panjangnya. Nah, dengan kita merencanakan ini dengan matang, pengadaan barang menjadi lebih tepat sasaran dan tidak ada pemborosan anggaran. Kemudian itu fungsi pengadaan. Dalam tahap pengadaan berarti proses mendapatkan sarana dan prasarana sesuai hasil perencanaan. Nah, ini bisa dilakukan melalui pembelian, hibah, sumbangan, atau bahkan pembuatan dari pihak sekolah. Contohnya itu di laboratorium kimia, pengadaan bisa berupa alat ukur, bahan kimia praktikum, atau alat pelindung diri seperti gas lab dan sarung tangan. Nah, dalam prosesnya ini perlu memperhatikan mutu, keamanan, dan efisiensi biayanya. Kemudian pendistribusian. Setelah proses pengadaan selesai, tahap berikutnya adalah pendistribusian. Artinya menyalurkan sarana dan prasarana ke bagian atau unit yang membutuhkan. Contohnya itu bahan kimia disalurkan ke laboratorium, sedangkan alat multimedia diberikan kepada guru yang mengajar. Nah, distribusi ini harus dilakukan tepat waktu dan sesuai kebutuhan agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Kemudian fungsi pemeliharaan. Nah, jadi fungsi pemeliharaan ini adalah usaha kita untuk menjaga sebuah sarana dan prasarana ini agar tetap berfungsi baik dan tahan lama. Kemudian perlu kita tahui bahwasannya ada dua jenis pemeliharaan. Yang pertama itu pemeliharaan rutin seperti membersihkan alat laboratorium yang kita
gunakan setelah praktikum. Yang kedua itu pemeliharaan berkala seperti kalibrasi alat ukur, pengecekan listrik, atau pengecetan ulang gedungnya jika gedung tersebut sudah tidak bagus lagi. Nah, bagi calon pendidik kimia, pemeliharaan laboratorium ini sangat penting untuk menjamin keselamatan praktikum dan keakuratan hasil eksperimen ketika melakukan percobaan. Nah, yang terakhir itu fungsi penghapusan. Nah, tahap terakhir ini yaitu mengeluarkan atau meniadakan sarana dan prasarana yang sudah rusak, tidak layak, atau tidak efisien lagi untuk digunakan. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan bisa dijual kembali atau pemusnahan atau hibah kepada pihak lain. Nah, penghapusan ini juga penting dilakukan agar tidak menimbulkan penumpukan barang rusak dan ruangnya bisa digunakan lagi untuk kegiatan lain dan lebih optimal lagi untuk hal-hal yang lain. Kemudian seperti yang saya bilang di awal tadi, kita akan membahas relevansi dengan profil lulusan sarjana pendidikan kimia. Nah, jadi lulusan sarjana pendidikan kimia memiliki profil sebagai pendidik profesional di bidang kimia, bisa menjadi peneliti di bidang pendidikan sains, atau bisa menjadi pengelola laboratorium atau sarana pembelajaran kimia. Nah, jadi administrasi sarana dan prasarana ini memiliki relevansi dengan ketiga peran ini tadi. Seorang guru kimia perlu memahami bagaimana mengelola alat laboratorium, mengajukan kebutuhan bahan kimia, menjaga keamanan laboratorium, serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, dengan kita memiliki kemampuan administrasi ini, lulusan pendidikan kimia dapat menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar sebuah teori, tetapi juga mampu mengelola lingkungan belajar yang aman, efisien, dan mendukung eksperimen ilmiah. Kemudian, kesimpulan dari administrasi sarana dan prasarana ini adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, hingga penghapusan fasilitas pendidikan. Nah, semua tahapan ini penting agar proses pembelajaran belajar lancar, aman, dan efektif. Bagi lulusan pendidikan kimia, kemampuan ini sangat relevan karena mendukung profesionalisme dalam pengelolaan laboratorium, keselamatan kerja, serta peningkatan mutu pembelajaran sains. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan secara relevansinya dengan profil lulusan pendidikan kimia. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pentingnya manajemen fasilitas dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.